Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om mau membahas film action dengan tema koboi berjudul The Salvation yang dirilis pada tahun 2014. Film ini dibintangi oleh si cantik Eva Green. Lalu ada juga Mas Jeffrey Dean Morgan yang nantinya akan beradu akting dengan sang kanibal kesayangan kita semua, yaitu Abang Mads Mikkelsen, serta disutradarai oleh Christian Lefring. Singkatnya, film ini bercerita tentang seorang mantan prajurit Denmark yang dahulu ikut berperang melawan Jerman pada tahun 1854. Kemudian dia pun menetap di Amerika. Sampai suatu hari, istri dan anaknya ikut nyusul ke sana. Namun naas, terjadi sebuah malapetaka yang memaksanya harus berurusan dengan preman setempat. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan scene berlatar tahun 1870-an di sebuah kota kecil Amerika, di mana kita akan berkenalan dengan seorang pria bernama John yang sedang berada di stasiun. Dia adalah seorang mantan prajurit Denmark yang dahulu kalah saat melawan Jerman. Lalu gak lama, orang yang ditunggu John pun datang, di mana mereka adalah anak lakinya yang bernama Kristen dan sang istri Mary. Mereka bertiga juga bertemu dengan adik John yang bernama Peter. Setelah itu, keluarga kecil ini berencana untuk menetap di kota Black Creek. Lalu mereka menaiki kereta kuda dan duduk berseberangan dengan sebuah pasangan. Tapi gak lama, pasangan itu diusir oleh dua pria yang baru saja bebas dari penjara. Kedua pria ini bernama Paul dan Lester. Di tengah perjalanan, Paul pun terus-menerus memandangi Mary dengan tatapan tidak sopan. Dan gilanya, pria tersebut menawarkan minuman dan nekat menggoda Mary di hadapan suami dan anaknya. Karena takut akan keselamatan keluarganya, John mencoba menghentikan perbuatan Paul dengan sopan. Namun pria gila ini langsung menuduh kalau dirinya tengah diancam. Lalu Lester menodongkan pistol kepada John, dan Paul pun menarik Mary ke kursinya, kemudian memaksa untuk meraba badannya. Melihat hal tersebut, John pun berbicara dengan bahasa daerah kepada Mary, dan menyuruh untuk menggigit kupingnya Paul. Kemudian situasi berbalik, di mana John yang menodongkan senjata dan meminta Kristen untuk mengambil pistol yang terjatuh. Namun naas, sang anak malah tertangkap oleh Lester. Lalu dengan kesal, Paul pun juga mengancam dengan mengeluarkan kedua pistolnya. Kemudian lelaki gila itu melempar John keluar dari kereta kuda. Dia pun berusaha untuk mengejar kereta itu, tapi sudah pasti hal ini sia-sia. Dan saat menyusuri jalan setapak tersebut, ia menemukan sang anak sudah tidak bernyawa. Lalu dengan terpaksa, John pun terus berjalan sambil membawa mayat anaknya. Namun gak lama, dia menemukan kereta tersebut tengah berhenti di suatu tempat, di mana terlihat ada beberapa mayat yang tergeletak. Dia pun mengambil senapan dan diam-diam mendekati kereta tersebut. Lalu saat ada kesempatan, dia langsung menembak Lester. Kemudian dengan ganas menyarangkan beberapa peluru ke badan Paul sampai isi senapannya habis. Kemudian dia memeriksa keadaan sang istri. Tapi sayangnya Mary sudah meninggal dunia. Dengan sedih, John pun pulang dengan menunggangi kuda bersama mayat keluarganya ke rumah yang sudah dia buat untuk nanti tinggal bersama. Gak lama, Peter pun datang dan melihatnya sedang berduka. Dia pun bertanya siapa yang melakukan hal ini. Namun John bilang kalau ia tidak mengenal orang tersebut. Scene pindah di mana ada kawanan gangster kejam yang berkunjung ke kota Black Creek. Ketua gangster itu bernama Delarue. Dan tujuan dia ke sana adalah untuk melihat mayat adik dan anak buahnya.
Ternyata mayat yang ingin dia lihat adalah Paul dan Lester. Dan sialnya, Paul adalah adiknya Delarue yang baru saja keluar dari penjara. Dia pun bertanya kepada Keane tentang pelaku kejadian ini. Namun sang wali kota bilang kalau dia juga tidak tahu, tapi memastikan kalau pelakunya bukanlah warga setempat. Delarue juga bertanya kepada sang sheriff, yang juga seorang pastor bernama Malik. Namun pria ini juga berkata hal serupa, sebab tidak ada saksi korban yang selamat. Namun Delarue tetap memaksa Malik dan Keane untuk segera menemukan sang pembunuh dalam waktu 2 jam. Jika tidak, dia meminta agar sang wali kota menyerahkan 2 nyawa warga setempat sebagai penggantinya. Dan dengan terpaksa, mereka menyetujui permintaan sang ketua gangster. Kemudian scene berganti, di mana ada seorang wanita tua yang merupakan seorang pemilik toko, sedang menjalani ritual pemberkatan bersama Malik dan dihadiri oleh cucunya bernama Wojciech. Ternyata demi keselamatan kota, sang nenek berniat untuk mengorbankan nyawa kepada Delarue, dikarenakan sangat mustahil untuk menemukan sang pembunuh hanya dalam waktu 2 jam saja. Adegan kembali ke kota, di mana Delarue berserta anak buahnya telah sampai di sana. Gak lama, Malik dan Keane datang bersama Wojciech dan sang nenek. Setelah itu, warga lain juga datang membawa seorang pria tanpa kaki. Lalu dengan kejam, Delarue langsung menembak lelaki malang itu dan dilanjutkan dengan sang nenek. Namun tanpa disangka, dia juga membunuh seorang pria secara acak. Lelaki itu bilang kalau nyawa seorang nenek dan pria tanpa kaki belum cukup untuk mengganti nyawa adiknya. Dan gilanya, Delarue juga akan menaikkan pajak keamanan kota itu menjadi 2 kali lipat hingga pelaku pembunuhan saudaranya tertangkap. Karena takut, dengan berat hati mereka semua pun menyetujui hal tersebut. Scene berganti, di mana para penduduk kota sedang menjalani proses pemakaman warganya. Di sisi lain, John dan Peter juga sedang memakamkan Mary dan Creston di dekat rumahnya. Lalu terlihat kalau Delarue juga tengah memakamkan Paul, dan dia sedang bersama seorang wanita bernama Madeline, yang ternyata adalah istri adiknya, di mana wanita ini tidak bisa berbicara karena dahulu lidahnya telah dipotong oleh suku Indian. Kemudian scene lanjut di mana John dan Peter sedang singgah di kota Black Creek untuk membeli keperluan perjalanannya ke barat. Namun tanpa dia sadari, ada seseorang yang menyadari kedatangannya, yaitu sepasang suami istri yang dahulu pernah satu kereta dengan mereka. Dan sepertinya mereka menduga kalau Johnlah pelaku yang selama ini dicari, lalu langsung melaporkannya kepada sang sheriff. Peter pun berhenti di toko milik Wojciech untuk membeli beberapa keperluan. Lalu anak ini pun terlihat kecewa di saat tahu kalau kedua saudara ini berniat pergi dari kota tersebut, dikarenakan dia berharap kalau mereka dapat membantu untuk menemukan orang yang telah membunuh adiknya Delarue. Sementara itu, John mendatangi kediaman Keane untuk menjual tanahnya. Namun sang wali kota hanya bisa membeli dengan harga rendah, dengan alasan banyak para warga yang menjual barang-barangnya semenjak pajak keamanan dinaikkan oleh Delarue. Lalu dia juga bercerita tentang kasus pembunuhan yang menewaskan adik sang ketua gangster beserta satu anak buahnya yang baru bebas dari penjara, di mana dia dan sang sheriff juga sedang kesusahan untuk mencari pelakunya. Mendengar hal itu, John sedikit terkejut namun berusaha untuk tetap tenang. Lalu dengan terpaksa menerima tawaran harga yang ditawarkan Keane dan menyimpan uang tersebut di sepatu bootnya. Ketika akan kembali, John menyadari kalau dirinya tengah diincar oleh gerombolan yang dipimpin oleh Malik. Menyadari hal itu, dia mencoba melarikan diri dengan kudanya. Namun sayang, usaha itu sia-sia. Sementara itu, terlihat kalau Delarue dan Madeline sedang mengadakan pertemuan dengan seorang pengusaha kaya. Ternyata dia berniat untuk menjual seluruh lahan kota Black Creek dengan niat akan dijadikan tambang minyak. Setelah sedikit negosiasi, mereka sepakat kalau lahan bisa dikuasai 3 atau 4 bulan lagi. Dengan catatan, sang pengusaha kaya juga membantunya untuk memblokir akses pemerintah terhadap Black Creek agar dia bisa bergerak lebih bebas. Kedua belah pihak pun sepakat, lalu setelah itu Madeline menyimpan uang hasil penjualan di sebuah lemari besi. Scene pun beralih di mana Peter telah digiring ke penjara. Di sana,
juga ada John yang sudah tertangkap lebih dahulu. Lalu gak lama, dia meminta sang sheriff untuk membebaskan sang adik. Namun Malik tidak bisa mengabulkannya dikarenakan Peter telah merusak nama baiknya sebagai wakil sheriff di kota itu. Malik pun juga bilang kalau dia akan segera mengirim pesan ke Delarue terkait penangkapan ini. Namun John berkata kalau penangkapan dirinya ini tidak akan mengubah tindak penindasan dari pria gila itu. Tapi sang sheriff berkata kalau hal ini akan sedikit memberinya waktu. Sebab dia pun sedang menunggu bantuan karena telah melaporkan hal ini kepada pemerintah pusat. Keesokan harinya, John digiring keluar dari penjara oleh bawahan Delarue dan dihajar hingga babak belur. Lalu dia dibawa ke tempat sang ketua gangster yang juga merupakan bank lokal di sana. Kemudian diikat ke sebuah tiang. Gak lama, Delarue dan Madeline datang menemui John dengan tatapan penuh dendam. Tapi dia pun juga menceritakan alasannya membunuh Paul dan Lester. Namun sang ketua gangster langsung membentaknya untuk diam. Dan Madeline pun melihat John dengan tatapan kesal lalu meninggalkannya. Kemudian Kin datang dan meminta izin kepada Delarue untuk mengambil sepatu boots milik John. Karena ia tahu kalau pria ini menyimpan uangnya di sana. Di tempat lain, Peter terlihat masih di penjara dengan seorang penjaga. Tapi gak lama, dia mencoba memprovokasi orang tersebut dengan terus mencelanya. Dan lama-kelamaan, pria itu pun emosi dan langsung menghampiri Peter untuk menghajarnya. Namun naas, sang penjaga malah terjebak siasat Peter agar dia bisa kabur dari sana. Lalu scene berganti dengan Delarue dan Madeline yang terlihat kelelahan karena baru selesai bercocok tanam. Di mana lelaki gila ini merasa puas dapat menggagahi wanita itu. Sebab dia dapat melampiaskan hasrat sadisnya. Dikarenakan Madeline tidak bisa berbicara, jadi tidak akan berteriak apalagi melawan. Tapi terlepas dari hal itu, Delarue juga berencana untuk membawa Madeline ke New Orleans dan menjadikan dia sebagai ratunya. Sementara itu, terlihat John yang masih terikat di tiang dan dijaga oleh beberapa bawahan Delarue. Tapi gak lama, Peter pun datang dan berniat untuk menyelamatkan sang kakak. Lalu setelah itu, ada salah satu penjaga yang masuk ke dalam markas untuk mengambil minuman. Namun saat kembali keluar, ia tidak melihat temannya yang semula berjaga di sana. Lalu dengan hati-hati memeriksa sekitar tempat itu. Tapi ternyata temannya telah mati. Dan saat lengah, dia pun juga menjadi korban dari aksinya Peter. Kejadian ini pun turut disaksikan oleh Madeline. Namun anehnya, wanita ini malah tidak berbuat apapun. Kemudian Peter mencoba pergi sambil menembak semua penjaga yang datang. Dan akhirnya mereka berdua berhasil kabur dengan mengendarai kuda. Setelah itu Delarue pun akhirnya keluar, lalu menyuruh seluruh anak buahnya untuk pergi mengejar. Tapi sialnya, di tengah pelarian, John malah terjatuh dari kudanya. Peter pun berusaha untuk menolong dan menyembunyikan kakaknya di antara bebatuan. Kemudian berniat pergi sendiri agar para pengejar tidak dapat menemukan John. Dan berjanji akan kembali untuk menjemputnya lagi. Bahkan sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah senapan agar sang kakak dapat membela diri. Keesokan hari, John pun tersadar dan mencari air karena kehausan. Namun niatnya tertahan dikarenakan kawanan Delarue terlihat sedang berkeliling. Lalu sialnya, ia melihat kalau mereka tengah menyeret sebuah mayat yang ternyata adalah adiknya sendiri. Scene lanjut di mana Delarue menyadari kalau sesuatu telah terjadi pada markasnya. Karena di sana banyak mayat berserakan dan seluruh uangnya telah hilang. Di sisi lain, Madeline sedang pergi ke suatu tempat menaiki kereta. Di sana ia terlihat amat waspada dengan sekitarnya, seolah berharap tidak diikuti oleh siapapun. Di mana kalau kita duga, mungkin dialah yang telah mencuri seluruh uang Delarue. Namun gak lama, ia menyadari kalau bawahan Delarue telah berhasil menyusul. Dan akhirnya, wanita ini pun tertangkap. Scene pun berganti, di mana John sedang berjalan lunglai mendekati sebuah rumah.
Dari kejauhan, tampak seorang wanita bernama Nyonya Whistle yang suaminya telah dibunuh oleh Delarue di awal cerita. Dia pun menembaki John karena mengira kalau akan diserang. Namun pria ini hanya ingin mengambil air minum dari sumur di sana. Tapi Nyonya Whistle berkata kalau air di sumur rumahnya tidak bisa diminum karena telah tercemar oleh minyak. Kemudian dia pun menolong John dengan memberikan air dan makanan serta atap untuk beristirahat. Namun karena situasi yang ada, ia bersama anaknya akan segera pergi dari tempat itu dan sempat mengajak John untuk ikut serta. Namun terlihat kalau pria ini enggan untuk meninggalkan kota tersebut. Scene berpindah di mana Madeline berhasil dibawa kembali ke dalam markas. Akibat perbuatannya, Delarue bilang kalau ia akan membunuh wanita tersebut. Namun salah satu bawahan setianya berkata kalau akan sia-sia jika langsung menghabisi Madeline. Dikarenakan ia ingin bersenang-senang dahulu dengan wanita itu. Sang ketua gangster pun mengizinkan, namun setelah itu berpesan untuk memotong leher Madeline jika urusannya telah selesai. Kita kembali kepada John yang diam-diam masuk ke dalam rumah Kin, di mana sang wali kota tengah sibuk bekerja karena dia juga berprofesi sebagai tukang pemakaman setempat. Lalu tanpa basa-basi, John pun langsung menodongkan senjata dari belakang, kemudian meminta sepatu bootnya untuk dikembalikan. Setelah itu bertanya tentang persekongkolan sang wali kota dengan Delarue dalam penjualan tanah di kota Black Creek. Namun Kin tidak mau mengakuinya. Lalu John menyuruh Kin membuka sebuah peti mati pesanan Delarue yang sepertinya akan digunakan untuk mayat Madeline, dengan tujuan memaksa wali kota licik ini agar berbaring ke dalam peti tersebut. Karena terpaksa, pria tua ini pun masuk ke sana, di mana setelah itu dia langsung mengakui seluruh kerjasamanya dengan Delarue untuk membeli seluruh lahan di Black Creek yang kemudian akan dijual lagi ke pihak pengusaha kaya dengan harga tinggi. Tapi John tampak tidak menghiraukan hal tersebut. Lalu dia pergi ke toko Wojciech untuk membeli amunisi persenjataan. Kemudian meminta remaja ini agar segera menemui sang sheriff dan memberitahu info tentang persengkongkolan sang wali kota dan Delarue. Namun Wojciech malah meminta untuk ikut serta dalam aksi balas dendamnya John. Tapi tentu saja langsung ditolak mentah-mentah. Scene berlanjut di mana ada sebuah peti mati yang datang ke markas Delarue. Ketika diperiksa, ternyata ada jasad Kin di dalamnya. Lalu gak lama, mereka pun ditembaki seseorang dari kejauhan yang ternyata adalah Wojciech. Salah satu bawahannya pun menyadari kalau gudang mereka juga telah terbakar. Lalu saat mereka sibuk mengamankan gudang, Wojciech langsung melarikan diri. Dan tanpa sadar, John telah bersembunyi di dekat sana dan menembaki anak buah Delarue yang sedang mengamankan gudang tersebut. Menyadari hal tersebut, Delarue dan bawahan lain langsung bersiap dengan senjatanya masing-masing. Lalu terlihat kalau Wojciech sedang menaiki atap rumah untuk menembak bawahan Delarue. Tapi karena masih amatiran, pergerakan dia disadari oleh bawahan yang lain yang berada di dalam rumah. Meski begitu, tembakan remaja ini berhasil membunuh pria yang dibidiknya. Tapi tanpa dia sadari, orang yang ada di dalam rumah berhasil menemukan lokasinya. Sehingga remaja ini pun tertembak. Namun setelah itu, ada cairan minyak tanah yang jatuh dari atap. Dan sialnya, terkena rokok sang penembak. Sehingga langsung membakar dirinya sendiri. Tapi bukannya menolong, dia malah ditembak mati oleh rekannya. Serta terlihat kobaran api di sana pun semakin membesar. Sementara itu, John masih mengintai musuh dan menyadari kalau Wojciech telah terbunuh. Kemudian dia melihat Madeline yang sedang diseret keluar oleh anak buah Delarue, serta menjadikannya sebagai tameng. Namun hebatnya, dia dapat menembak pria itu dengan tepat. Hingga Madeline berhasil melarikan diri. Namun tanpa diduga, dia pun juga ikut tertembak dari balik dinding. Karena banyak bawahannya yang tewas, Delarue langsung terjun ke lapangan dan ikut mengintai bersama anak buahnya. Lalu pria tersebut mencari keberadaan John dan mencoba memeriksa lubang di lantai. Tapi naas, matanya langsung tertusuk oleh pisau dan dia pun akhirnya juga terbunuh. Tapi karena John lengah, Delarue berhasil menembak John hingga terkapar.
Sang ketua gangster pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan berniat untuk langsung menghabisi John. Namun tiba-tiba, dia malah ditembak oleh Madeline sehingga keadaan langsung berbalik. Lalu akhirnya, Delarue pun mati di tangan John. Gak lama setelah itu, Malik pun datang berserta rombongannya. Sang sheriff terlihat takjub dengan keadaan John yang mampu menghabisi Delarue dan semua bawahannya. Namun gak lama, Madeline pun keluar dan membuat rombongan Malik terkejut dikarenakan ia masih menganggap kalau wanita ini masih berpihak kepada Delarue. Tapi John pun berkata kalau Madeline telah membelot, di mana nanti mereka juga akan pergi bersama. Lalu kedua orang ini menodongkan senjata kepada rombongan Malik dengan niat untuk mengusir mereka. Setelah sang sheriff pergi, John dan Madeline pun bersiap-siap meninggalkan kota kecil itu. Dan sekilas kita akan melihat kalau kota Black Creek telah berubah menjadi area pertambangan minyak. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, menurut Om, film koboi yang satu ini cukup menghibur. Apalagi Abang Mads Mikkelsen dapat memerankan karakternya secara baik, di mana dia harus menghadapi konflik dengan warga di seluruh kota dan para gangster setempat. Namun sayang, Om merasa drama yang terjadi pada keluarga sang tokoh utama kurang mendalam, dikarenakan kematian keluarganya yang terjadi begitu cepat. Namun meski film ini tergolong memiliki alur cerita yang simple, tapi plot twist yang disuguhkan lumayan bikin Om terhibur. Selain itu, adegan action yang ditampilkan pun tidak mengecewakan dan didukung dengan sinematografinya yang memukau. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.